Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ade Suryanda MSI selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dan pencarian kami dengan judul Pemikiran Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Next. Tak kenal maka tak tahu. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan yang pertama ada Rintan Naura, yang kedua ada Bima Dwi Dermawan, yang terakhir ada saya, Fira Dermawanti Saputri. Kemudian sebelum masuk kita ke materinya, ada beberapa tokoh yang kita akan jelaskan. Ada 10 tokoh yang antara lain, yang pertama ada Profesor Henry Alexis Rudolf Kilar, yang kedua ada Profesor Dr. Haji Sudijarjo MA, yang ketiga ada Profesor Dr. Koni R. Silmiawan, yang keempat ada Profesor Dr. Haji Winarmo Surahman MC ED, yang kelima ada Brigadir Jenderal TNI Purna Raden Mas Abdul Latif Hendraning, yang keenam ada Profesor Dr. Matfuah Yusuf, yang ketujuh ada Profesor Dr. Yusuf Hadi Miarso MSc, yang kedelapan ada Profesor Dr. Deliar Nur MA, yang kesembilan ada Profesor Dr. Arif Rahmat MPD, dan yang terakhir ada Profesor Dr. Hafiz Abbas. Kemudian untuk lebih jelasnya tentang biografi dan apa saja nih pemikiran dari 10 tokoh tersebut, akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Rintan, dipersilakan. Baik, terima kasih Vira. Berikutnya ini ada yang pertama Profesor Henry Alexis Rudolf Kilar. Next. Nah, ini ada biografinya. Beliau ini lahir pada 16 Juni 1932 di desa yang relatif terpencil di tepi Danau Tondano, Sulawesi Utara. Beliau ini mengabdikan dirinya sebagai pendidik selama 45 tahun, tepatnya hingga tahun 1997. Saat beliau menjadi guru besar pada Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, selain itu beliau juga pernah menjadi dekan Fakultas Pasca Sarjana IKIP atau sekarang dikenal dengan Universitas Negeri Jakarta pada tahun 1976 sampai 1980. Berikutnya ada pemikiran dari beliau, yaitu ada dua. Yang pertama itu pendidikan multikulturalisme, yaitu digagaskan oleh beliau berangkat dari keragaman Indonesia sebagai negara multikultural terbesar dan sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang diharapkan mampu mengakomodir sekian ribu perbedaan dalam sebuah wadah yang harmonis, toleran, dan saling menghargai. Menurut beliau, pendidikan merupakan sebuah konsep, ide, atau gagasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan juga etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kesempatan-kesempatan bagi individu, kelompok, maupun juga negara. Yang kedua ada pemikiran pada kritik kurikulum, yaitu pelaksanaan sistem ujian nasional atau yang kita kenal dengan sebutan UN yang memberlakukan standar yang sama untuk seluruh Indonesia. Itu merupakan salah satu rival yang mematikan kreativitas siswa dan menakutkan. Ujian nasional seharusnya membantu siswa dan mengembangkan potensinya, bukan sebagai alat mesentarakan siswa satu dengan yang lainnya. Berikutnya ada hasil karya dari beliau. Yang pertama, itu berjudul Pendidikan dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad 21. Itu pada tahun 1990. Yang kedua, itu ada analisis kebijakan pendidikan karya bersama. Itu pada tahun 1993. Yaitu kemudian sebelum tahun tersebut ada yang berjudul Manajemen Pendidikan Nasional pada tahun 1992. Berikutnya ada pengembangan sumber daya manusia dalam era globalisasi, itu tahun 1997. Sebelum itu ada buku yang berjudul 50 tahun pembangunan pendidikan nasional pada tahun 1995. Berikutnya ada judul buku beberapa agenda reformasi pendidikan nasional pada tahun 1998.
Buku ini mengulas tentang suatu konsep pemikiran yang tajam mengenai sistem pendidikan nasional yang dihadapkan pada berbagai tantangan fenomena pergerakan abad ini. Buku ini dimaksudkan untuk menjadi stimulan bagi para cendekiawan agar terus mengembangkan reformasi di abad terkini. Berikutnya ada buku yang berjudul Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia pada tahun 1999. Melalui buku ketujuh ini, ingin melihat proses pendidikan sebagai proses pembudayaan yang terjadi dalam interaksi antar manusia dengan masyarakat Indonesia yang majemuk. Berikutnya ada paradigma baru pendidikan nasional pada tahun 2000. Kemudian, next. Kemudian ada buku yang berjudul Ide-ide Besar Om Samratulani pada tahun 2001. Kemudian ada buku yang berjudul Membenahi Pendidikan Nasional pada tahun 2002. Berikutnya ada buku yang berjudul Perubahan Sosial dan Pendidikan, yaitu berisi pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia pada tahun 2002. Berikutnya ada judul buku yang berjudul Kekuasaan dan Pendidikan pada tahun 2003. Berikutnya ada judul buku yang berjudul Multikulturalisme pada tahun 2004. Buku ini membahas tentang wacana multikulturalisme dan pendidikan multikultural dalam menghadapi tantangan global. Berikutnya ada buku yang berjudul Manifesto Pendidikan Nasional, itu pada tahun 2005. Buku ini mengulas tentang seputar Manifesto Pendidikan Nasional dalam menghadapi globalisasi. Selain itu juga membahas mengenai perihal agenda pendidikan tinggi nasional, Konfusianisme sebagai etika global, dan pendidikan agama dalam perspektif studi kultural. Dan terakhir ada judul buku Standarisasi Pendidikan Nasional pada tahun 2006. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Profesor Dr. Koni R. Samiawan. Adapun biografinya, beliau ini dilahirkan di Ngawi, Madiun, Jawa Timur pada 6 November 1930. Berikutnya ada pemikiran beliau yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Beliau ini sangat berjasa dalam penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam paradigmanya, ditegaskan bahwa siswa bukanlah objek dalam pembelajaran, melainkan subjek dalam pembelajaran. Maka saat itu populerlah CBSA atau cara belajar siswa aktif, dan juga menjadi istilah bagi kurikulum yang berlaku saat itu. Berikutnya ada pembelajaran anak usia dini. Beliau pernah menyindir model pendidikan taman kanak-kanak di Indonesia karena lebih memaksa anak-anak untuk belajar. Menurutnya, pendidikan anak pada usia ini adalah belajar sambil bermain. Dengan bermain, anak dapat berekspresi dan bereksplorasi untuk memperkuat dan menemukan hal-hal yang baru. Dengan begitu, anak-anak juga dapat mengembangkan semua potensinya secara optimal, baik fisik maupun mental, intelektual, dan spiritual. Yang terakhir, ketiga, ada pandangan tentang PAUD. Menurutnya, pendidikan usia dini muncul karena dalam perkembangan yang bersinggungan dengan ilmu lainnya, atau common ground, yang menjadi objek penelaah, yaitu perilaku anak usia 0 sampai 8 tahun dalam situasi pendidikan, sehingga muncul ilmu baru yang bernama pendidikan anak usia dini. Berikutnya ada hasil karya beliau. Yang pertama itu berjudul Pendidikan Tinggi Peningkatan Kemampuan Manusia sebagai Akad Ilmu pada tahun 2002. Yang ketiga, ada penerapan pembelajaran pada anak, yaitu pada tahun 2008. Yang keempat, ada belajar dan pembelajaran prasekolah dan sekolah dasar pada tahun 2008. Dan yang terakhir, buku yang berjudul Catatan
kecil tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada tahun 2008. Yang terakhir yang akan saya bahas itu ada Profesor Dr. Haji Setijato, MA. Berikut ini ada biografinya. Beliau ini lahir pada tanggal 17 Juli 1938 di Pemalang, Jawa Tengah. Beliau ini merupakan seorang akademis dan aktivis pendidikan Indonesia. Beliau ini merupakan guru besar ilmu pendidikan IKIP Jakarta atau yang kita kenal UNJ pada tahun 1989. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI selama 2 periode, yaitu pada tahun 1999 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014. Berikut ini ada pemikiran beliau. Yang pertama ada kebijakan anggaran. Beliau ini merupakan salah satu tokoh pendidikan yang memperjuangkan kebijakan anggaran pendidikan yang mencapai sekurang-kurangnya sebesar 20%. Beliau memperjuangkan kebijakan anggaran ini pada pendidikan untuk memperbaiki mutu pendidikan Indonesia agar lebih baik. Yang kedua ada pendidikan sebagai proses pembudayaan. Pada proses ini, melalui pendidikan sangat ditonjolkan dalam pendidikan UNESCO, yaitu belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk hidup bersama, dan juga belajar untuk mandiri. Berikutnya ada hasil karya. Yang pertama itu pada tahun 1989 yang berjudul Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu. Yang berikutnya ada pada tahun 1991 yang berjudul Memantapkan Sidiknas. Yang ketiga pada tahun 2003 yaitu yang berjudul Pendidikan Nasional sebagai Transformasi Budaya. Berikutnya pada tahun 2008 yang berjudul Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Bimo. Untuk Bimo dipersilakan. Baik, terima kasih Rintan atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu Profesor Dr. Haji Winarno Sukrahmat. Biografinya, Profesor Dr. Haji Winarno Sukrahmat MSc.Ed adalah guru besar Universitas Negeri Jakarta. Profesor Winarno menjabat sebagai Rektor IKIP Jakarta yang sekarang itu UNJ pada periode 1975 sampai 1980. Selain itu, juga pernah menjabat sebagai pembina Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI, penasihat Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, Japan International Cooperation Agency JICA, serta Direktur Lembaga Pengembangan Pendidikan Regional atau LPPR. Nah, pemikiran Profesor Winarno mengenai pendidikan yaitu refilosofisasi pendidikan. Nah, bagi Profesor Winarno, secara sederhana, berfilosofi adalah kemampuan untuk bertanya, mempertanyakan hidup untuk menemukan kebenaran. Nah, namun kini akan sulit ditemui manusia Indonesia yang mampu berfilosofi. Bagi mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya para guru, filosofi pendidikan seringkali disimpulkan sebagai pengetahuan yang sukar dipahami, dan dalam praktek kegunaannya pun sangat diasingkan. Nah, menurut Profesor Winarno, kondisi ini tercipta karena beberapa hal. Yang pertama itu ilmu filsafat yang memang sudah hadir lebih dari 2000 tahun lalu dianggap sudah usang oleh para pembelajar. Yang kedua itu kita sedang hidup dalam dunia yang semakin pragmatis atau praktis, sempit, dan instan. Nah, oleh karena itu pemeriksaan kekurangan pada kondisi pendidikan selalu mengarah pada perangkat pengetahuan yang diberikan, yaitu kurikulum, bukan filosofi. Nah, menurut Profesor Winarno, pembelajaran dengan landasan epistemologis dasar tentang cara kerja ilmu pengetahuan akan membuka peluang kepada setiap murid untuk mencari, mengeksplorasi, menguji coba untuk bereksperimen dan mengembangkan pengetahuannya. Nah, karena ketumpulan epistemologis itu pula banyak guru berkesimpulan hanya
pengetahuan objektif, terkendali, dan terukur seperti matematika dan fisika lah yang harus menjadi inti program pendidikan. Belajar dari hal tersebut maka dibutuhkan satu lagi landasan yang tak kalah penting, yaitu aksiologi atau tujuan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya itu hasil karya. Nah, hasil karya beliau yaitu pertama adalah antara lain ada Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi pada tahun 2009. Selanjutnya ada Pengantar Interaksi Mengajar Belajar Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran pada tahun 1986. Ada Pengajar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik pada tahun 1982. Ada Metodologi Pengajaran Nasional pada tahun 1979. Dan ada Dasar dan Teknik Interaksi Mengajar dan Belajar, sebuah pedoman praktis ke arah metodologis pengajaran modern dalam seni pembaruan ilmu keguruan. Baik, yang selanjutnya itu ada Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan atau Raden Mas Abdul Latif Hedraningrat. Nah, biologinya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan atau Raden Mas Abdul Latif Hedraningrat lahir di Jakarta pada 15 Februari 1911. Nah, ia merupakan rektor IKIP Jakarta yang pertama sejak resmi didirikannya pada tanggal 16 Mei berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia pertama tahun 1963. Nah, selanjutnya ada pemikiran dan prestasi beliau. Nah, pertama ia menjadi rektor IKIP Jakarta pada tahun 1964 sampai 1965. Nah, beliau pernah mengabdi dirinya sebagai pengajar di beberapa sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Nah, kemudian beliau pernah dikirim oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai ketua rombongan tari ke World Fair di New York. Selanjutnya, pada masa kedudukan Jepang, beliau giat dalam pusat latihan pemuda atau Seinen Kurenso, kemudian menjadi anggota pasukan pembela tanah air. Dan pada tahun 17 Agustus, beliau yang kala itu usia 34 tahun ditugaskan sebagai pengibar bendera pusaka merah putih pada pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Ketika itu beliau juga ditunjuk sebagai penanggung jawab keamanan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia berbekal pengalaman sebagai mantan Sudanso Peta di Jakarta. Selanjutnya ada Profesor Dr. Maksuaf Yusuf. Nah, Profesor Dr. Maksuaf Yusuf lahir di Boyolali 10 Juni 1920. Nah, dia adalah rektor IKIP yang sekarang UNJ pada tahun 1966 sampai 1967 menggantikan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Raden Mas Abdul Latif Hedraningrat dan merupakan guru besar yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Nah, selanjutnya yaitu pemikiran dan prestasi beliau. Nah, pertama yaitu menjadi ketua Presidium IKIP Jakarta yang menggantikan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan atau Raden Mas Abdul Latif Hedraningrat pada tahun 1965 sampai tahun 1966. Nah, selain menjadi guru besar IKIP Jakarta, beliau juga menjabat sebagai guru besar di universitas lain seperti Universitas Trisakti dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, beliau juga menjadi salah seorang yang merintis pendirian Lembaga Pembinaan Kelestarian Lingkungan dan Penghijauan atau LPKLP di Universitas Trisakti. Lembaga ini bergerak dalam pembinaan kelestarian lingkungan melalui penelitian dan penghijauan serta pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Nah, selanjutnya itu beliau aktif membina organisasi pendidikan wanita dan pada akhir pendudukan Jepang ia ikut berjuang di Front Meragen Unggaran sebagai anggota Palang Merah Indonesia. Nah, berikut adalah salah satu hasil karya beliau yaitu ada pengaruh timbal balik antara masalah kepadatan penduduk dan kehidupan beragama pada tahun 1976. Selanjutnya mencipta generasi membangun bangsa pada tahun 2000, ada peran perguruan swasta dan pembangunan pada tahun 2000 dan pendidikan kependudukan dan etika lingkungan pada tahun 2000. Nah, yang nomor 7 yaitu Profesor Dr. Yusuf Hadi Miarso. Nah, biografi beliau yaitu Profesor Yusuf Hadi Miarso merupakan sosok yang cukup dikenal di dunia pendidikan Indonesia. Beliau merupakan pelopor teknologi pendidikan di Indonesia atau bisa disebut sebagai Bapak Teknologi Pendidikan Indonesia karena telah berhasil membawa ilmu teknologi pendidikan yang sudah ia pelajari sepulang dari pendidikan di Amerika Serikat.
Nah, pemikiran dan prestasi beliau yaitu beliau merupakan pendiri program studi teknologi pendidikan di Indonesia. Dan beliau sangat dikenal karena satu-satunya orang non-Amerika yang pernah meraih Distinguished Service Award for Outstanding Activist and Achievement in Educational Technology dari Association for Education, Communication, and Technology atau AECT pada tahun 1987. Beliau merupakan satu pelopor terbentuknya pendidikan terbuka di Indonesia seperti SMP terbuka, SMA terbuka, dan universitas terbuka. Yang terakhir itu salah satu karya beliau yaitu menyemai benih teknologi pendidikan, yaitu dibikin pada tahun 2004. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Vira. Terima kasih kepada Bima atas kesempatannya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan 7 tokoh pemikiran dari Universitas Negeri Jakarta. Sekarang ada 3 tokoh lagi yang saya akan jelaskan dari biografinya, pemikiran, maupun karyanya. Yang pertama ada Profesor Dr. Dilyar Nur MA. Beliau merupakan rektor IKIP pada tahun 1967 sampai 1975. Lahir di Medan 9 Februari 1926 dan beliau setelah wafat di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2008. Beliau merupakan seorang dosen, pemikir, peneliti, politikus asal Indonesia, dan beliau merupakan penulis buku yang mengenai Islam dan politik, serta beliau seorang perintis dari dasar-dasar pengembangan ilmu politik di Indonesia. Dan beliau merupakan mendapatkan gelar Doktor Ilmu Politik pertama di Indonesia dengan gelar PhD dari Universitas Cornell di Amerika Serikat. Namun, sangat disayangkan nama beliau tidak sebagus di dunia pendidikan. Nama beliau sangat bagus di dunia politik, apalagi terutama di politik Islam. Dikarenakan dalam kisah hidupnya, sepulang dari Amerika Serikat pada tahun 1963, beliau pernah menjadi dosen di salah satu universitas di Universitas Sumatera Utara. Selama 2 tahun mengajar sebelum akhirnya diberhentikan oleh Menteri Ilmu Pengetahuan Alam dan Pendidikan. Beliau dituduh sebagai mata-mata atau kaki tangan dari Amerika Serikat. Kemudian beliau ditawarkan untuk menjadi peneliti dari Universitas Nasional Australia dan beliau menerima dari ajakan tersebut. Kemudian di tahun kedua, beliau pernah menjadi dosen tamu di Universitas Griffith di Amerika Serikat, dan 5 tahun mengajar, beliau bersama Muhammad Nasir di Jakarta membentuk LIPPM, atau Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, yang bekerja sama dengan Universitas Griffith di Amerika Serikat. Next. Kemudian ada pemikiran dan karyanya. Pemikiran dari Profesor Dr. Dilyar Nur MA antara lain yang paling terkenal adalah The Rise and Development of the Modernist Movement in Indonesia, yang membahas bagaimana tokoh dan kelompok-kelompok Islam di era kolonial di Indonesia. Di situ merupakan suatu desentrasi dari gelar politik yang diterima di Amerika dan berada di dalam judul buku yaitu Gerakan Modern Islam di Indonesia. Nah, ada karya tulisnya yang dibuat oleh Profesor Dilyar Nur MA. Antara lain ada Islam dan Masyarakat tahun 2003, ada Muhammad Hatta Hati Nurani Bangsa 1902 sampai 1980, diterbitkan tahun 2002, ada Aku Bagian dari Umat dan Aku Bagian Bangsa atau biografi Dilyar Nur 1996 yang berisikan biografi di pengalaman sejak kecil dan hingga saat sebelum beliau meluncurkan buku tersebut. Yang keempat ada buku yang berjudul dengan Gerakan Modern Islam di Indonesia pada 1900 sampai 1942 yang merupakan desentralisasi dari gelar politik yang diterimanya di Amerika Serikat. Dan buku yang terakhir yang sangat terkenal adalah buku Muhammad Hatta yang berjudul Biografi Politik pada tahun 1990 yang sangat terkenal di Indonesia. Next. Selanjutnya yang ke-8 ada Profesor Dr. Arif Rahmat MPD. Beliau lahir di Malang 19 Juni 1942. Beliau juga merupakan kepala sekolah Lab School Rawamangun
dosen di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta, merupakan rektor Universitas Negeri Jakarta. Dan pada tahun 2000, beliau juga aktif di Hikmah Fajar di RCTI. Kemudian beliau juga aktif di organisasi pelajar Islami di Indonesia. Dan pernah menjabat menjadi Duta UNESCO dari Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pencarian Fakta Kekerasan IPDN. Next. Kemudian ada pemikirannya. Pemikiran dari Profesor Dr. Arif Rahmat MPD, yaitu beliau mengatakan dalam suatu wawancara, pendidikan merupakan usaha sadar yang ternama dengan kemampuan menciptakan suasana sehingga memiliki 5 kekuatan dari peserta didik tersebut berkembang secara baik. Apa sih 5 kekuatannya? 5 kekuatan itu ada kekuatan hati, kekuatan emosional, kekuatan intelektual, sosial, jasmani, dan kekuatan rohani. Seperti pada saat pandemik begini atau pandemi COVID-19 ini, beliau juga memaparkan atau memberikan pemikirannya bahwa dalam kegiatan apapun, dalam situasi apapun, pendidikan tidak boleh berhenti. Beliau juga memberikan strategi dalam pendidikan ini adalah mengadakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai. Namun, seperti kita tahu bahwa di pelosok-pelosok daerah atau di pelosok-pelosok daerah terpencil masih terdapat kekurangan teknologi informasi atau kekurangan akses internet dan zonanya masih hijau. Beliau juga memaparkan dalam kasus seperti itu bisa untuk proses belajar mengajarnya secara tatap muka atau melalui buku cetak atau buku paket yang telah disediakan. Beliau juga memaparkan bahwa di atas segalanya kesehatan adalah paling penting. Kesehatan adalah paling penting karena dalam proses pembelajaran dan menuntut ilmu, pendidikan merupakan hal yang kedua dari kesehatan. Kemudian beliau juga melakukan pemikiran, yaitu manusia berkualitas dilihat dari jika agamanya baik, keyakinan Pancasila yang diterapkan di kehidupannya juga. Maksudnya, selain kita mempunyai agama yang baik sebagai pedoman dan sebagai batas-batas dari tingkah laku, Pancasila juga sebagai ideologi kita yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian pemikirannya yang lain adalah wujud budaya sekolah yang baik, yaitu budaya sekolah yang menerapkan 10S. 10S itu terdiri dari senyum, sapa, salam, sabar, syukur, sehat, sugih, semangat, sukses, dan surga. 10S tadi adalah sebuah proses menuju hasil optimal sebagai makhluk Tuhan. Senyum, sapa, salam adalah ibadah. Sabar dan syukur adalah perisai. Semangat, sehat, dan sugih adalah senjata. Dan sukses dan serta surga adalah motivasi kita. Next. Di dalam pendidikan, beliau juga memaparkan bahwa tidak diperkenankan untuk membandingkan antara satu siswa dengan siswa lain atau peserta didik dengan peserta didik lain, dikarenakan kepintaran masing-masing peserta didik itu berbeda-beda. Yang harus diperbandingkan atau yang dapat diperbandingkan itu adalah perilaku atau sifat atau karakteristik dari peserta didik tersebut. Sebelum beliau menjadi guru, beliau juga mengungkapkan bahwa konsep tentang sosok seorang guru adalah untuk menumbuhkan generasi yang berprestasi harus ada yang terpanggil jiwanya untuk menjadi dirinya seorang guru. Dia tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Dia tidak hanya berprofesi, tetapi juga berinovasi. Dia bukan sekedar mencari uang, melainkan mencari rezeki. Dia bukan sekedar mencari kedudukan, melainkan menempuh tanggung jawab. Dia bukan sekedar mencari fasilitas, melainkan mengembangkan fasilitas. Dan yang terakhir, dia bukan sekedar menemukan masalah, melainkan mampu menyelesaikan masalah. Jadi kita sebagai calon guru atau pengajar, setidaknya kita memiliki konsep guru yang bukan hanya sekedar mengajar, berprofesi, atau sebagainya. Tetapi kita harus bisa dapat mendidik peserta didik yang bisa berinovasi, berkembang, dan mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, tentram, damai, sehingga kekuatan dari peserta didik seperti kekuatan hati, emosional, intelektual, sosial, jasmani, dan rohani tersebut dapat berkembang dengan baik. Dia juga beranggapan bahwa tidak ada satupun
anak di dunia ini yang bodoh kecuali kecuali anak tersebut melalui proses pembodohan dari orang tua atau sekolah. Dimaksudnya itu adalah jika proses pendidikannya di keluarga, sekolah maupun masyarakatnya baik, akan menghasilkan sosok anak atau sosok peserta didik yang baik dan berkualitas. Sebaliknya juga kalau misalnya tidak mengarahkan ke positif, maka hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan. Untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia harus dimulai juga dari sisi pembelajar atau peserta didik yang memiliki sikap unggul keterpelajaran. Sikap unggul itu antara lain setia terhadap ilmu, rasa ingin tahu yang tinggi, percaya kepada nalar, mandiri, berani karena benar, bertanggung jawab, rendah hati, empati, dan tahan ujian. Sikap unggul yang tadi saya sebutkan itu juga harus diimbangi dengan karakter yang baik. Karakter yang baik adalah sikap atau perilaku seseorang yang konsisten di jalur yang benar meskipun dihadapkan oleh situasi dilematis. Artinya karakter seseorang baru diuji ketika dihadapkan pada suatu permasalahan. Jadi dalam pendidikan bukan hanya guru saja yang menyampaikan ilmunya kepada peserta didik atau mengajarkan kepada peserta didik, tetapi peserta didik juga harus memiliki sikap unggul dan karakter yang baik sehingga pendidikan di Indonesia sangat berkualitas. Next. Kemudian ada Profesor Dr. Hafidz Abbas. Beliau lahir di Bone 27 Agustus 1957. Beliau merupakan rektor dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga pernah jadi kepala Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta tahun 1992. Beliau juga pernah jadi Deputi Menteri Negara tentang HAM 1999 sampai 2000. Beliau juga pernah jadi Direktur Jenderal HAM di Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2001 sampai 2000. Dan beliau juga pernah menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Kabalitbang HAM tahun 2006 sampai 2010. Dan beliau pernah jadi salah satu dari 11 anggota Komnas HAM di Indonesia periode 2012 sampai 2017. Next. Berikutnya merupakan pemikiran dari Profesor Dr. Hafidz Abbas. Pemikirannya itu mengenai pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak yang mulia, serta keterampilan dan keperluannya dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan juga tidak terlepas dari pendidikan HAM. HAM sendiri memiliki definisi sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, sesuai pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Hal tersebut juga sebagai pijakan kita dalam pengembangan pendidikan HAM di semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Sehingga pendidikan dan pelatihan HAM tersebut adalah pengembangan dari kurikulum yang tidak terpisahkan dari pendidikan HAM. Next. Yang terakhir adalah pendidikan HAM yang menurut beliau dapat dibagi dalam berbagai tingkat dan berdasarkan kurikulum pendidikan HAM. Yang pertama, kurikulum pendidikan HAM sebagai serangkaian tujuan pendidikan. Yang dimaksud merupakan sebuah gambaran berbagai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, nilai dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kurikulum pendidikan HAM sebagai kerangka materi yang merupakan memberikan gambaran tentang mata pelajaran yang akan peserta didik mengetahui atau peserta didik capai dalam proses pembelajaran.
Yang ketiga, ada garis besar materi dari suatu mata pelajaran. Yang dimaksud adalah suatu pemaparan yang dibahas saat kegiatan proses belajar mengajar. Yang keempat sebagai panduan dalam proses belajar mengajar, merupakan yang disusun oleh guru untuk menunjang proses pembelajaran mengajar sesuai mata pelajaran yang terkait. Yang kelima, sebagai bentuk dan jenis kegiatan pembelajaran HAM yang dialami oleh siswa, termasuk di dalamnya sebagai jenis, bentuk, dan frekuensi evaluasi yang digunakan sebagai bagian terpadu dari strategi pembelajaran yang direncanakan dan dijalankan oleh para siswa dalam proses belajar mengajar. Pengertian hukum dari tingkatan pertama sampai ke tingkatan keempat itu dapat dijadikan sebagai gugusan dalam kurikulum nasional. Sedangkan tingkatan kelima merupakan kurikulum yang diartikan sebagai bentuk implementasi dari kurikulum yang merupakan tanggung jawab guru. Berakhirnya dari presentasi ini, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Kami meminta maaf atas kekurangan dari pemaparan dan kesalahan yang kami perbuat. Yang benar datang dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.